Malam sudah lewat dari jam yang kamu rencanakan untuk tidur. Mata terasa berat, tubuh mulai mengirim sinyal lelah, tapi tanganmu masih menggenggam. Layar terus berganti, satu video ke video lain, satu posting ke posting berikutnya. Ada kesadaran samar bahwa kamu harus berhenti. Bahkan mungkin kamu sudah berkata dalam hati, ini terakhir. Tapi beberapa menit kemudian, kamu masih di sana. Fenomena ini bukan tentang kurangnya disiplin semata. Ini bukan sekadar tidak kuat menahan diri. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat terasa seperti tempat paling mudah untuk tetap ada tanpa benar-benar harus hidup sepenuhnya. Ironisnya, semakin capek kita, semakin sulit melepaskan vape. Seolah-olah perangkat kecil ini menjadi tempat pelarian paling ringan, tapi juga paling lengket. Pertanyaannya bukan lagi kenapa kita pakai, tapi kenapa kita tidak bisa berhenti, bahkan ketika tubuh kita sudah ingin berhenti. Kamu membuka vape tanpa tujuan jelas. Awalnya hanya ingin cek sesuatu singkat. Tapi kemudian kamu terseret. Waktu terasa menghilang. 5 menit berubah jadi 30, lalu 1 jam. Tidak terasa, tapi juga tidak benar-benar memuaskan. Tubuh lelah, tapi pikiran terus mencari stimulus. Scroll menjadi refleks, bukan pilihan. Kamu tahu kontennya tidak penting. Bahkan mungkin repetitif. Tapi tetap saja kamu lanjut. Ada momen di mana kamu berhenti sejenak, melihat waktu, merasa bersalah lalu kembali lagi ke layar. Setelah selesai, yang tersisa bukan rasa segar, tapi justru lebih lelah. Seperti energi habis tanpa arah. Dan keesokan harinya, pola itu terulang lagi. Jika kita sudah lelah, kenapa tidak langsung istirahat saja? Kenapa kita memilih tetap aktif secara mental melalui padahal tubuh sudah jelas ingin berhenti? Kenapa berhenti terasa lebih sulit daripada lanjut, bahkan ketika lanjut itu membuat kita semakin capek? Apa yang sebenarnya kita cari di layar kecil itu? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya kita hindari? Di permukaan, ini terlihat seperti kebiasaan. Kita terbiasa membuka setiap ada jeda. Aplikasi didesain untuk mempertahankan perhatian. Scroll tanpa akhir, rekomendasi personal, notifikasi semuanya dibuat untuk membuat kita tetap di dalam. Tidak ada titik berhenti alami. Tidak ada selesai. Saat tubuh lelah, kita cenderung mencari aktivitas yang tidak membutuhkan usaha besar. Vape menawarkan itu, konsumsi pasif, cepat, dan instan. Secara sederhana, vape adalah opsi termudah dibanding benar-benar berhenti dan beristirahat. Di bawah kebiasaan, ada dinamika psikologis yang lebih halus. Saat kita capek, kita tidak hanya lelah secara fisik, tapi juga mental. Dan dalam kondisi itu, kita tidak selalu ingin diam. Diam berarti bertemu dengan pikiran sendiri. Dan itu tidak selalu nyaman. Vape menjadi distraksi. Tapi bukan distraksi kosong melainkan distraksi yang terasa hidup, ada suara, warna, cerita, orang lain. Ini menciptakan ilusi koneksi tanpa tuntutan. Kita merasa terhubung, tanpa harus benar-benar berinteraksi. Selain itu, ada mekanisme reward kecil, video lucu, informasi baru, hal menarik. Otak mendapat dopamin dalam dosis kecil tapi konsisten. Masalahnya, ini bukan pemulihan. Ini stimulasi ringan yang berkepanjangan. Jadi kita tidak benar-benar istirahat, kita hanya mengganti bentuk kelelahan. Ada lapisan yang lebih dalam lagi, ketidaknyamanan terhadap kekosongan. Istirahat sejati berarti berhenti dari input. Tidak ada suara, tidak ada distraksi. Tapi dalam keheningan itu, sering muncul hal-hal yang kita hindari. Pikiran tertunda, kecemasan kecil, rasa tidak cukup, atau sekadar perasaan hampa. Vape menjadi cara untuk mengisi ruang itu. Bukan karena kita butuh konten, tapi karena kita tidak ingin menghadapi ruang kosong tanpa isi. Scroll menjadi cara untuk menjaga pikiran tetap sibuk, agar tidak harus menyentuh hal-hal yang lebih dalam.
Di level sistem, kita hidup dalam lingkungan yang tidak memberi ruang berhenti secara alami. Segalanya bergerak cepat, informasi, pekerjaan, sosial, bahkan hiburan. Istirahat tidak lagi jelas bentuknya. Dulu, istirahat berarti benar-benar berhenti. Sekarang, istirahat sering diisi dengan konsumsi. Kita tidak diajarkan bagaimana tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, kita diajarkan untuk selalu terhubung, selalu update, selalu ada. Tab menjadi perpanjangan dari sistem ini, alat yang memastikan kita tetap berada dalam arus, bahkan saat kita sudah kelelahan. Akhirnya, berhenti terasa seperti keluar dari sistem. Dan itu terasa asing. Masalahnya bukan bahwa kita terlalu sering pakai. Masalahnya adalah kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara beristirahat. Kita mengira istirahat adalah mengganti aktivitas berat dengan aktivitas ringan. Padahal istirahat sejati adalah berhenti dari konsumsi, bukan menggantinya dengan konsumsi lain. Terasa sulit dilepas bukan karena kita lemah, tapi karena ia memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus. Mengisi waktu, menghindari pikiran, memberi ruang di kecil, dan menjaga koneksi. Untuk bisa lepas, kita tidak cukup hanya mengurangi. Kita perlu menyediakan alternatif yang memenuhi fungsi yang sama tanpa membuat kita semakin lelah. Misalnya, diam tanpa distraksi, tapi dengan kesadaran bahwa itu aman. Istirahat tanpa rasa bersalah. Menerima kekosongan tanpa harus langsung mengisinya. Perubahan bukan dimulai dari kontrol, tapi dari pemahaman. Ketika kita sadar bahwa scroll bukan istirahat, kita mulai melihat bahwa tubuh kita sebenarnya butuh sesuatu yang berbeda. Mungkin yang membuat kita terus memegang bukan karena kita ingin terus melihat layar, tapi karena kita belum menemukan cara untuk benar-benar berhenti tanpa merasa kehilangan sesuatu. Tab memberi kita sesuatu yang mudah. Kesibukan tanpa usaha, koneksi tanpa komitmen, hiburan tanpa akhir. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya lebih sederhana dan justru lebih sulit. Ketenangan tanpa distraksi. Berhenti bukan berarti kosong. Berhenti adalah memberi ruang bagi diri sendiri untuk kembali utuh. Dan mungkin, langkah pertama bukan memaksa diri menjauh dari, tapi berani duduk sejenak, tanpa layar dan melihat apa yang muncul. Karena disitulah, perlahan, kita belajar bahwa tidak semua ruang harus diisi. Dan tidak semua lelah bisa diselesaikan dengan scroll.